Nah Kang, ngomong-ngomong nih, kalau kita kan dari SD-nya SD bukan MI nih, SMP bukan SMP sana MTS, tapi kekeh nih pingin masuk Gontor, itu gimana tuh? Salah satu tipsnya mungkin bisa di-share kepada para pemirsa sekalian. Sahabat LDV Training, alhamdulillah jika ada kemauan pasti Ada jalan. Wah, lebih menarik tuh. There is a will, there is apa itu? there is a will, there is a way. Apa sih ada? Idza sadaqal azmu. Ini nih, masya Allah. Ya. Azmu waduh sabil. Jadi apabila keinginannya kuat, maka pasti akan terbuka jalan. Betul. Yang kita inginkan. Betul Kang. Ada salah satu yang buat saya terus semangat di Gontor itu, kata mantra itu. Iya. Yang Anwar Ahmad Puadi sampaikan, manjada wajada. Wah, masya Allah. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan sukses berhasil. Betul. Yang untuk dari tamatan SMP yang bukan dari agama, sekolah agama, kita benar-benar harus bisa mencari peluang dan untuk terus belajar ataupun kita bisa mendatangi tempat-tempat kursus ya, Bimago, ada namanya Bimago, bimbingan masuk Gontor. Di setiap daerah itu ada. Oke. Ataupun kakaknya atau tetehnya yang alumni begitu ya Kang, pasti bisa langsung langsung private ke dia gitu ya. Oke. Tanpa harus betul siap. Nah itu ya, jadi teman-teman sekalian, salah satu teknisnya, tipsnya adalah bisa mengikuti Bimago tadi, atau bisa tanya-tanya mungkin ke alumni nih. Seperti saya nih, saya punya cita-cita nih, kalau saya kan nggak kesampaian gitu kan, bisa ke sana, setidaknya nanti anak saya mungkin insya Allah ya ke sana. Dan sedang mempersiapkan dari sekarang teman-teman nih, kayak gimana sih Gontor. Saya hampir sekarang tuh sering ngepoin ya, dari mulai websitenya, kemudian akun-akun Instagram, akun-akun YouTube-nya, berusaha mengikuti gitu, karena memang ya cita-cita nanti ada penerus gitu ya, anak bisa ke sana seperti itu. Nah itu teman-teman, masya Allah. Jadi perjuangan masuk ke Gontor itu ya berat sekali, tapi tadi disampaikan majada wajada, siapa yang paling bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, begitu ya Kang ya. Nah berbicara tentang setelah diterima nih Kang di Gontor sendiri, Kang merasakan lingkungannya seperti apa, kemudian apa yang paling berkesan mungkin di Gontor itu? Siap, masya Allah. Kalau ditanya lagi tentang seperti itu, banyak sekali manis pahit yang saya rasakan. Iya. Yang pertama, luar biasa, Gontor membuat saya menjadi seorang yang berdisiplin, Kang. Disiplin ya Kang? Iya, disiplin. Gontor terkenal dengan disiplin dan bahasanya. Oke. Ya, ketika itu Gontor yang menerapkan disiplin luar biasa ketika ada yang mengatur di Gontor itu, betul. namanya bel, jaros kalau di dalam bahasa Arab ya, jaros. Itu bel itu membuat semua santri itu bergerak ya, dan tanpa ada tanpa terkecuali gitu. Ya, tanpa terkecuali. Itu menjadi itu pokoknya terbirit-birit ketika ada bel. Bel itu alat benda kan, kayak lonceng gitu kan. Lonceng. Teng. Ya. Wah, iya kayak di film itu ya. Oh teman-teman, sebagai info nih, sebagai gambaran kehidupan di Gontor, dulu ada salah satu film karyanya alumni Gontor juga ya. Fuadi, tulisannya Negeri Lima Menara. Silahkan ditonton ya. Nah, cuplikannya kurang lebih, seperti inilah. Nanti bisa masukin. Kayak gitu ya. Jadi itu gambaran banget Gontor gitu. Dulu saya senang banget lihat video-video ya film-film karya Ahmad Fuadi ini. Oke, lanjutkan. Siap. Ke sekolah, sekolah itu luar biasa, jaraknya sangat jauh. Dari pondok itu ya? Kita ke sekolah itu nggak pakai tas, kita jinjing. Si bukunya itu tuh ya? Nah itu apa filosofinya Kang? Kenapa nggak pakai tas, harus seperti itu? Apakah mungkin ada filosofinya dari guru-guru di sana? Filosofinya ketika itu ya, Gontor benar-benar sangat menghargai buku, ilmu yang kita bawa. Jadi tidak pakai di tas, tidak. Terus kita bawa mana-mana kan. Masya Allah. Dan luar biasa ketika itu harus rapi gitu pakaian kita. Kalau baju dimasukkan. Betul. Pakai sabuk ya. Wah, celana ini sepatu harus selalu disemir. Iya, itu harus. Iya.
hal yang menarik ketika itu saya masih anak baru kan Kang. Anak baru itu kemana-mana harus bawa apa? Tas sendal. Tas sendal itu wajib kan? Tas sendal. Tas sendal ada, tas sendal terus papan nama itu wajib. Wajib dipakai ini ya. Wajib dan apa itu lagi? Ya kunci, udah dulu kunci juga dimasukin sini. Kunci Ya, apa? anak baru ya kunci lemari. Oh iya. Kunci lemari. Itu yang miftah kemana-mana. Yes. Tas sendal kisuna'al artinya. Itu kalau kemana-mana kita harus bawa. Kalau tidak, anak baru ini akan kena hukuman. Oh yes, iya iya Harus iya. dibawa terus dan nggak boleh dilipat gitu kan. Aha. Kemana-mana harus dibawa. Ya. Kalau ada, oh ini anak baru nih. Aina kisuna'al luka. Wes. Ditanya. Kalau enggak, wah sudah. Kita Yeah. kadang diambil apa namanya, dipanggil mudabirnya. Iya, Mudabir itu pengurus. Betul. Ya. Yang kakak asuh lah mungkin Ya, semacam betul. gitu ya. Mudabir. Karena masih anak baru, nggak mungkin kita dipanggil langsung sama Betul. bagian keamanan. Betul. Nah, mudabirnya. Nah, setelah itu ya gitu kehidupannya. Kalau anak baru itu masjid, dapur, asrama. Sudah tiga itu aja. Kemana-mana ya, masjid, dapur, asrama. Dan ketika itu harus wajib membawa namanya kutaib dulu tuh. Kutaib itu apa? Kutaib itu paket notebook kalau dalam bahasa Inggrisnya. Paket notebook. Kutaib buku yang kecil terus dibawa kemana-mana. Yang dimana di isinya tuh ada mufrodat kan. Di setiap pagi itu anak baru dan seluruh santri kantor mendapatkan mufrodat, vocabularies. Vocabularies bahasa Arab. Ya, vocabularies bahasa Arab. Bahasa Arab aja. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada kadang Oh, Arab dan Inggris. dua Oke. minggu sekali per pekan. Oke, iya. Setiap pekan misalkan bahasa Arab, dan lagi bahasa Inggris. Wow. Iya. Jadi itu ya. Jadi Luar biasa. di Gontor itu ya memang salah satu. Kalau anak baru mungkin ada kasih jeda dulu ya. Iya, Boleh ada, bahasa Indonesia ada. sampai berapa Ada, bulan 6 kan? bulan. Oh, 6 bulan pertama teman-teman mungkin 1 semester lah ya. Pertama boleh bahasa Indonesia. Cuman setelah itu 2 bahasa yang dipakai ya Kang. Iya, Ada bahasa Arab dan bahasa Inggris nih. Jadi tergantung ini teman-teman. Kalau di lingkungannya memang semuanya mensupport, itu akan bisa sangat cepat bisa kita ya Kang. Karena bahasa itu ya belajar tentang bagaimana membiasakan lagi-lagi ya. Ketika kita biasa berbicara bahasa Arab, mungkin bakal bisa bahasa Arab. Ketika membiasakan bahasa Inggris, akan bisa bahasa Inggris. Dan ya di Gontor mengaplikasikan hal tersebut teman-teman. Oke, apa namanya ya, di awal kan seperti itu ya Kang. Di tingkat 1 ya siap-siap mungkin pas awal masuk dengan tadi latihan kedisiplinannya, kemudian apa namanya tanggung jawab terhadap apa-apa yang diamanahkan. Mungkin kalau bahasa kami dulu di organisasi tuh nemtek tuh kayak nyawa kita ya, kalau hilang wah habis. Terus ya hal-hal lainnya itu jadi wajib gitu. Itu mengajarkan artinya membiasakan untuk disiplin ya Kang. Kalau kita tarik ke nilai-nilai kehidupan nanti di dunia nyatanya itu sangat-sangat relate banget gitu ya Kang, terhadap apa-apa yang kita pilih, apa-apa yang kita ini kan harus disiplin, termasuk di dunia kerja, mungkin nantinya di dunia yang sudah profesional begitu ya, harus disiplin terhadap waktu kita. Dan apa namanya ya, dari disiplin, buah dari disiplin itu kata guru kita juga kan Agim bilang, disiplin tiada prestasi tanpa disiplin ya, tiada prestasi tanpa disiplin. Jadi betul, disiplin ini adalah kunci untuk kita bisa berprestasi. Berprestasi bukan berarti selalu di dalam bidang akademik, tapi non akademik dan di luar dari itu prestasi itu luas ya, seperti itu ya teman-teman. Oke Kang, di Gontor sendiri ya setelah ini kan Kang juga ngalamin tuh jadi naik, jadi Mudabir juga ngalamin. Ya, Semua betul. orang berkesempatan kan Ya, jadi betul. itu ya. Oke. Ya alhamdulillah saya kelas 5 itu kan. Jadi ada namanya 1 intensif, kelas 3 intensif, Betul. naik kelas 5, kelas 6. Kalau dari SMP ke Alia di sana, kalau Alia di sana ya, namanya KMI. Betul. Nah, ini masa-masa saya susah itu ketika kelas 5 kan. Ya, luar biasa diuji. Saya alhamdulillah menjadi ketua asrama. Itu namanya Iya. Roisul Maskan. Rois ya. Ya, Roisul Maskan. Rois. Nah, Roisul Maskan itu ya ketua dari Mudabir sama ya ketua asrama gitu. Saya dulu tinggal di Saudi 1 lantai 2 kan. Saudi 1 lantai 2. Nama asramanya Ya, Saudi asrama gitu ya. Saudi 1 lantai 2. Saya ya berkesempatan ya diuji untuk menjadi Pemimpin. pemimpin Wah, belajar. Iya.
bagaimana memanage anggotanya. anggota. Ya di samping diri kita kan memanage orang lain ya kan. Betul. Iya, iya. Satu angkatan kan saya dan santri semuanya kan. Dulu santri saya 3 desib dan kelas 4 kan. Ya, jadi yang dari ayah itu. Betul. Alhamdulillah banyak sekali. Wah itu ketika itu kalau salah Iya, satu itu mudabir kita dipanggil sama bagian keamanan. Wah. Ya, salah satu Iya. dipanggil sama bagian misalkan bahasa. Ya, ada yang Betul. melanggar, wah kita lari-lari kan. Jadi Iya. lari-lari berapa putaran, 5 kali putaran. Asrama. Ya, bukan, itu ada gedung di sana namanya koah namanya. Koan. Nah, itu disuruh melalui koah 5 kali. Kalau telat atau apa? Kalau dapat panggilan, ada namanya mah ada dakwah. Dakwah itu panggilan dari bagian keamanan. Betul. Misalkan dakwah ila jamil mudabirin. Wabna sungudi ala wadarsani. Halan sekarang, kalau nggak sekarang ini akan ditambah. Wah. Iya, luar biasa, akan ditambah. Yes. Dan ketika panggilan ini tidak diabaikan, ini akan bermasalah sekali. Betul. Akan dikenakan hukuman botak kan. Semua. Wah. Iya. Semua santri. Ya, semua mudabir. Oh iya. Pengurus yang Jadi salah satu tuh yang dihukum tuh semua ya? Iya. Oh, jadi wah. Gitu. Iya. Jadi misalkan ini anak didik kamu tidak benar. Iya. Kalau pakai bahasa Arab kan ya. Betul. Tidak benar dan melakukan pelanggaran. Kalian lah yang akan mendapat. Betul. Jadi, itu yang jadi keamanan juga santri ya kan? Iya, santri kelas Santri 6. tapi yang paling senior gitu ya Paling mungkin kelas ya. 6. Oke. Oh. Ada namanya sanah sadisah, sanah al-nihaiyah, kelas terakhir gitu. Oke. Iya. Luar biasa. Yes. Ya, teman-teman ya menarik ya di sana. Jadi akhirnya kan Gontor itu dibaca di quotes-nya siapa ya, yang Ustadz Kiai Haji Ahmad Sahal itu. Iya. Bukan hanya sekedar tempat untuk belajar ya pendidikan, tapi belajar tentang kehidupan ya, ilmu kehidupan, karena memang real ya gitu, di situ langsung merasakan bagaimana mungkin jadi pemimpin, bagaimana ketika mengelola banyak orang. Wah, itu langsung teman-teman praktek. Ini menarik nih, menurut saya sih menarik banget teman-teman. Karena nanti kalau anak-anak kita ya, siapapun saudara kita, adik kita mungkin yang mau ke sana, ketika sudah dibiasakan dari sejak remajanya seperti itu, maka insya Allah gitu akan tertanam tanggung jawab, akan tertanam disiplin dalam dirinya. Karena lagi-lagi ya karakter itu adalah tentang kebiasaan. Apalagi ya teman-teman, kalau di dunia training kan kita bilang akan menjadi sebuah kebiasaan itu setidaknya ketika dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Itu pun harus betul-betul berkelanjutan. Iya. Kalau enggak seperti itu, enggak mentah lagi gitu. Apalagi ini 3 tahun, mungkin ada yang sampai 6 tahun teman-teman. Nah itu bakal sangat membekas gitu kan. Dan gimana Akang ngerasain itu gak sampai sekarang ke bawah gak karakter itu gitu? Ke bawah sekali ketika ya disiplin dan bahasa. Nah, soalnya bahasa ini yang jadi kunci yang momok terbesar di Gontor. Bahasa. Saya dulu pernah ditegur ketika berbicara bahasa Indonesia. Bagian CLI namanya, Central Language Improvement. Ada yang ketika berbicara bahasa Indonesia dia langsung dibotak di tempat itu. Jadi CLI itu dia kemana-mana bawa gunting. Kayak Intel ya. Ya betul. Jadi kemana-mana bawa gunting dan bagian keamanan apalagi. Iya. Keamanan itu wajib gitu. Ketika ada melanggar misalkan berbicara kasar, itu ya kancing coplok kayak. Iya betul. Langsung Kang, ya berbicara tadi kan kultur di Gontor seperti itu dengan disiplinnya dengan ini. Kita kan menghadapi nih sekarang era-era generasi milenial, generasi setelah milenial tuh generasi Z ya. Generasi Z kan. Yang dalam tanda kutip kalau dikerasin seperti itu kan tuh rata-rata nggak ini gitu. Nah, Gontor sendiri tetap mempertahankan itu atau ada penyesuaian kan? Setahu kan sampai sekarang perkembangan seperti apa? Ya, sekarang perkembangan Gontor dulu Gontor masih pakai cubit ya kan, dicubit. Cubit kadang dipukul. Main pemukulan dulu. Sekarang alhamdulillah Gontor sudah tidak ada pemukulan lagi dan tidak ada pencubitan. Sekarang lebih ke fisik ya kan. Fisik ya push up. Push up gitu ya. Untuk
ya generasi Z sekarang emang ya rada gitu. Penyikapannya kan Ya, beda ya. disentuh sedikit lapor. Lapor gitu Ya. kan, betul. Komnas HAM gitu. Ya, betul. Ya, jangankan di Gontor ya, di sekolah-sekolah juga kan gitu ya. Kalau ada gurunya, ya ini main kasar sedikit gitu atau apa. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah Gontor itu sudah berdiri sejak 1926 itu sudah. Sebelum merdeka Indonesia. Ya, sebelum merdeka. Wah, hebat. Sudah menerapkan yang namanya tidak ada membawa politik, tidak ada membawa polisi, semuanya tidak bisa masuk ke Gontor. Yeah. Akan ada yang melanggar, tidak bisa diselesaikan dengan manggil polisi, tidak. Oh, iya. Ya sudah ada namanya materai di atas kelas putih itu kan. Iya, Jadi Oh, pas di awal masuk tuh udah ada perjanjian ya dengan orang tua ya. Sudah ada perjanjian sama orang tua. Jadi 100% silakan diserahkan. Oh, yes ya. Jadi teman-teman ya begitu ya. Jadi mungkin nanti anak-anak kita atau adik-adik kita ke sana ketika mungkin agak sedikit pas pulang kampung gitu kan, wah di Gontor agak kuat gitu kan. Tapi ingat di awal kita udah menyerahkan nih sebagai orang tua, sebagai wali bahwa udah aku yakin 100% silahkan mau seperti apakan gitu. Yang penting kan tetap ya itu juga kan untuk kebaikan ya, bukan untuk menyiksa atau apapun itulah para peloncoan, bukan, tapi memang untuk kebaikan. Nah, sampai ini kan ketika ya meninggalnya kita di sana gitu kan. Ibaratnya kita orang tua sudah menyerahkan semua kain kafannya. Oh, iya. Itu semuanya ya sudah bismillah. Betul. Tawakal pada Allah. Betul. Saya titipkan saya Gontor untuk menjadi yang terbaik. Jadi ya soal nanti sampai ke luar negeri kan. Betul. Alhamdulillah kemarin ya luar biasa ketika kita meninggal di Gontor, insya Allah itu kita sudah syahid. Masya Allah. Jadi ada, zaman Akang ada ya? Ada dulu ketika itu meninggal gara-gara setrum Pak. Oh iya. Ketika wudhu itu masya Allah. Iya. Itu zaman saya itu kayak kelas 2 kelas 3 KMI itu. Ketika mau wudhu subuh mungkin ada kabel yang ke air mungkin ke gitu. besi kan. Itu megang Kesentuh. air itu wah langsung kuat. Wah, masya Allah ya.